Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik solih dan solihah dimanapun berada, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmatnya yang banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang lebih utama dari itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Karena itu, Ustadz mengajak adik-adik semua yang solih dan solihah dimanapun berada untuk memaksimalkan ibadah puasa Ramadannya dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini bersama Ustadz Abdul Majid Fatih, kita akan mempelajari satu sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah Nabi Muhammad ketika makan. Berbicara tentang makan, semua kita pasti suka makan dan minum. Karena kita makhluk hidup, kalau kita nggak makan dan nggak minum, mungkin tubuh kita akan lemas dan kita akan terserang penyakit dan banyak hal-hal yang kita tidak inginkan akan terjadi kalau kita tidak makan dan minum. Dan Nabi Muhammad pun juga makan dan minum. Nah, karena kita suka makan dan minum, maka kita harus mengikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makan dan minum. Apa yang harus kita perhatikan pertama ketika hendak makan dan minum? Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan ketika hendak makan dan minum adalah niat. Kenapa harus berniat? Kenapa harus berniat, Ustadz? Kan cuma makan. Karena cuma makan, maka kita harus berniat. Itu hukum asal makan dan minum adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Dan perkara yang mubah itu nggak dapat pahala kecuali dengan niat yang baik. Maksudnya niat yang baik itu seperti apa, Ustadz? Maksudnya adalah ketika kita hendak makan, maka kita harus berniat supaya dengan makannya kita, dengan minumnya kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Dengan makannya kita semakin semangat untuk melakukan sholat. Dengan minumnya kita semakin semangat untuk tilawah Al-Quran. Jadi dengan niat tersebut, insya Allah makan dan minumnya kita akan dicatat bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah harus membaca doa sebelum makan. Karena Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita melalui hadisnya, Samillah, ucapkanlah bismillah ketika hendak makan. Lalu bagaimana jika saya lupa, Ustadz? Jadi doa bismillah ini diucapkan sebelum makan. Tapi karena kita lupa, kita tidak sempat untuk mengucapkan bismillah. Kita langsung makan tanpa membaca doa terlebih dahulu. Nah, Nabi Muhammad SAW ajarkan lagi doa yang lain. Kalau kita lupa membaca bismillah, Nabi Muhammad SAW katakan, maka bacalah doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka dengan membaca doa yang tadi, insya Allah sudah tercatat bagi kita bahwasannya kita telah membaca doa sebelum makan. Sunnah Nabi Muhammad berikutnya, sunnah Nabi Muhammad yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika makan adalah
menggunakan tangan kanan kita ketika makan atau ketika minum. Nabi Muhammad SAW katakan, kalau hendak makan dan minum, falyakul biyaminih, falyashrab biyaminih, harus menggunakan tangan kanan ketika makan dan juga tangan kanan ketika minum. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan tangan kanan kita atau ketika kita menggunakan tangan kiri kita ketika makan dan minum, maka ketahuilah hal tersebut adalah kebiasaan dari syaitan. Karena syaitan ketika makan dan minum menggunakan tangan kiri. Karena syaitan ketika makan menggunakan tangan kiri dan juga ketika minum. Sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad SAW, wajib bagi kita untuk mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus lakukan ketika hendak makan atau ketika hendak minum. Dan ada banyak lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Namun pada kesempatan hari ini, hanya 3 sunnah itu yang dapat kita pelajari terlebih dahulu. Dan insya Allah di hari-hari berikutnya kita akan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang lainnya. Ustadz berharap kepada adik yang salih dan salihah untuk mengamalkan semua sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang sudah dipelajarinya dari ustadz maupun dari ayah dan bunda di rumah. Karena dengan mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, akan diberikan syafaatnya juga di hari kiamat. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di SHQ.